Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulina Najla dengan NIM 135. Di sini saya akan menjelaskan tentang check and balance dalam pembagian kekuasaan. Pengertian dan pentingnya check and balance itu sendiri, yaitu check and balance itu merupakan mekanisme yang dirancang untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dalam satu lembaga atau individu, sehingga setiap cabang pemerintah dapat saling mengawasi dan mengimbangi. Dalam konteks sistem ketatanegaraan di Indonesia ini, prinsip ini sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sendiri. Prinsip ini penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan keputusan yang diambil itu mencerminkan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi. Terus pembagian kekuasaan itu menurut Montesquieu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif itu sendiri bertugas untuk membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang, dan yudikatif itu mengadili pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Di Indonesia itu setelah amandemen Undang-Undang 1945 yang ketiga, itu cabang diatur sedemikian rupa agar saling mengontrol satu sama lain. Misalnya, DPR itu sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk mengawasi tindak eksekutif yang diambil oleh presiden. Terus selanjutnya itu implementasi dan tantangan dalam sistem ketenagaan kerjaan di Indonesia. Kayak meskipun prinsip si checks balance itu udah diadopsi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, implementasinya itu masih menghadapi beberapa tantangan. Kasus-kasus seperti RUU KPK dan Omnibus Law pada tahun 2022 kemarin itu menunjukkan bahwa seringkali terjadi ketidakselarasan antara si eksekutif tersebut dengan legislatif dalam proses legislasi sendiri yang dapat mengarah pada penyalahgunaan. Terus dampaknya sendiri buat kesejahteraan masyarakat itu kebijakan yang diambil oleh checks balance dapat lebih transparan dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebaliknya, jika prinsip tersebut diterapkan tidak dengan baik, akan muncul ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa bahwa kepentingan mereka tidak terwakili. Terus penerapan prinsip checks balance dalam pembagian kekuasaan sangat krusial untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak hanya mencegah penyalahgunaan kekuasaan, tapi juga memastikan bahwa setiap kekuasaan pemerintah mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.